Baik, di video kali ini kelompok saya bakal mengerjakan sebuah soal rangkaian RL dan RC. Yang pertama itu adalah rangkaian RL, yang dimana di sini kita mengetahui sebuah tegangannya yang dimana I sama dengan 117 volt. Terus ada resistor atau resistansi yaitu 6,7 ohm, dan terus di sini ada induktansinya yang dimana L sama dengan 157 mili Langsung saja ke cara penyelesaiannya. Baik, di sini kita mendapatkan I sama dengan RI plus L DI per DT. Yang dimana ini adalah persamaan diferensial UR di 1 untuk arus I dalam kurung T pada rangkaian RL. Tegangan sumber E dibagi antara resistansi R dan induktansi L. Tegangan pada induktor proporsional terhadap laju perubahan arus. Oke, selanjutnya di sini kita dapat yaitu DI per DT plus per L, R per L, I sama dengan I per L. Yang dimana kita ubah persamaan ke bentuk standar linier. DI per DT, DI per DT plus P dalam kurung T, tutup kurung I sama dengan Q dalam kurung T. Di sini kita mendapatkan faktor integral dari mikro adalah mikro dalam kurung T sama dengan EF RL dt sama dengan I R R per L R LT. Faktor integral ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear ordi 1 dengan mengalihkan seluruh persamaan dengan mikro dalam kurung T menjadi mudah diintegral agar mudah diintegralkan. Oke, selanjutnya di sini kita mendapat mengalihkan faktor integral dan mengintegralkannya. Yang dimana E R L T DI per DT plus R per L E R per L TI sama dengan E per L E R per L T seperti yang tertera di PPT ini. Oke, selanjutnya kita dapat menulis ulang sebagai turunan yaitu DE per DT dalam kurung IE R per L T tutup kurung sama dengan E per L R per L T. Di sini kita dapat mengintegral kedua sisi yang dimana IE per R per L T sama dengan E per R I L T plus C. Sehingga kita mendapatkan I dalam kurung T sama dengan E per R plus CE min R per L T. Oke, selanjutnya kita dapat memasukkan kondisi I awal yang dimana 0 switch baru ditutup sehingga dalam 0 sama dengan dalam kurung 0 sama dengan 0 yang dimana 0 sama dengan E per R plus C menjadi C sama dengan min E per R. Sehingga persamaan arus menjadi I dalam kurung T sama dengan E per R dalam kurung 1 min E dikurang 6 min R per L T. Persamaan ini menunjukkan arus mulai dari 0 dan mendekati E per R secara eksponensial dengan konstanta waktu. T sama dengan L per R. Nah, sini kita memasukkan nilai yang diketahui. Yang dimana pada konstanta waktu kita mendapatkan T sama dengan L per R sama dengan kita masukkan nilainya 0,157 per 6,7, maka mendapatkan hasil 0,02343 sekon. Sehingga kita mendapatkan hasil yaitu I dalam kurung T sama dengan 117 per 6,7 dalam kurung 1
kurang I min T per 0,02343. Maka hasilnya menjadi IT sama dengan 17,46 dalam kurung 1 dikurang I min 442,7 T dalam tutup kurung A. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan membandingkan rangkaian RL dengan pemrograman menggunakan Python, menggunakan Odin atau tanpa menggunakan Odin. Yang pertama, yang menggunakan Odin. Di sini terdapat import NumPS NP, import Matplotlib Python SPLT. Ini NumPy NP ini digunakan untuk perhitungan numerik, misalnya membuat array, waktu, dan fungsi eksponensial. Sedangkan Matplotlib Python PLT digunakan untuk membuat grafik. Nah itu ada E dengan 117, R sama 6,7, L sama dengan 0,57. Ini parameter ini sesuai dengan ukuran rangkaian L, berarti yang diketahuinya itu. Terus selanjutnya ada T sama dengan NP line space dalam kurung 0,1, 500. NP line space ini berguna untuk membuat 500 titik waktu dari 0 second sampai 0,1 second. Interval kecil ini diperlukan karena transien arus dalam rangkaian RL berlangsung cepat. Selanjutnya ada I sama dengan dalam kurung E per R dikali dalam kurung 1 min NP eksponen min dalam kurung R per L dikali T. Ini adalah solusi analitik persamaan diferensial RL. IT sama dengan E per R. E per R nilai arus akhir, arus di state. Terus E pangkat min RLT itu bagian eksponensial yang menyatakan peluruhan transien. Terus 1 min E pangkat min RLT itu menunjukkan arus mulai dari 0 dan naik menuju nilai steady state. Maksudnya ada PLT plot, PLT X label, PLT Y label, PLT get, PLT ratio. Yaitu PLT plot itu guna untuk membuat kurva arus IT terhadap waktu T. Terus PLT X label memberi label sumbu X waktu dalam detik. PLT Y label itu memberi label sumbu Y dalam arus dalam ampere. Terus PLT grid menambahkan grid agar grafik lebih mudah dibaca. Setelah itu ada PLT show untuk menampilkan grafik ke layar. Oke, saya akan merunningnya dulu. Oke, di sini hasil dari runningnya berupa grafik seperti ini. Oke, akan saya bandingkan dengan program RL yang menggunakan kode ini. Oke, di sini terdapat seperti tadi import NumPS NP, import Matplotlib Python SPLT tadi, tapi ditambahkan from spicy integrate import Odin. Nanti NumPy itu membuat array dengan hitungan numerik, terus Matplotlib Python itu membuat grafik. Sedangkan SciPy integrate Odin menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik atau metode integrasi. Setelah itu ada parameter lagi seperti diketahuinya itu E sama dengan 117 dalam volt, terus R sama dengan 6,7 dalam ohm, terus L itu induktornya sama dengan 0,57 Henry, milihenry. Terus ada F model dalam kurung I, T, pattern dalam kurung E min R kali I per L. Bentuk persamaan di rangkaian L D per DT ditambah RI sama dengan E menjadi D per DT sama dengan E dikurangkan RI per L. Fungsi model I, T akan digunakan untuk menghitung turunan DI per DT. Nah, di sini ada Y0 yaitu kondisi awalnya.
Terus ada TNP line space 0,01 500. Ini seperti tadi membuat 500 titik waktu dari 0 sampai 0,2 detik. Terus ada I sama dengan Oden model Y. Model koma Y0, koma T. Oden menghitung solusi numerik dari persamaan DI per DT. Input yang diberikan itu modelnya itu persamaan diferensial, Y0 nya kondisi awal, D-nya itu area waktu. Outputnya itu berupa IT. Nah, di sini ada PLT plot, PLT label, PLT label, PLT grid, dan PLT show. Fungsinya sama seperti tadi yang melakukan ini, tapi ada tadi. PLT plot itu menggambar arus terhadap waktu, terus label sumbu X itu PLT X label itu membuat label sumbu X adalah waktu tik, terus label ya, dan PLT label itu label sumbu Y dalam arus ampere, dalam waktu arus ampere. Sudah PLT grid menambahkan garis bantu, dan terakhir PLT show untuk menampilkan grafik. Di sini saya akan menganimnya. Oke, inilah hasil dari grafik yang menggunakan Odain. Itu sama seperti yang tidak menggunakan Odain. Mungkin hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal tentang rangkaian RC. Jadi di sini adalah soal rangkaian RC yang dimana berbunyi switch S pada gambar 7 menutup pada T sama dengan 0. Keadaan awal kapasitor VC sama dengan 0. Sekarang tentukanlah tegangan pada kapasitor dan plotlah tegangan pada waktu. Jadi di sini adalah soal RC yang dimana kita diketahui bahwa E-nya sama dengan 117 volt, R-nya 6,7 ohm, C sama dengan 157. Nah, selanjutnya kita untuk menyaksikan ini kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi pertama-tama kita membuat persamaan menyusun persamaan dasarnya yaitu rumus KVL. Jadi di sini ada rumus KVL E sama dengan VR plus VC sama dengan RI plus QC. Jadi yang yang kita ketahui ini kita akan masukkan ke sini yaitu E sama dengan 117, VR-nya itu tadi 6,7 per dq per dt plus 157 kali 110,6. Jadi selanjutnya adalah kita karena I-nya sama dengan dq per dt maka akan menghasilkan ya seperti ini. Nah, habis itu kita bentuk standar OD-nya. Nah, di bawah ini ada standar OD ya dimana nanti dari substitusi dari ke sini. Nah, kita hitung sekarang dq per dt plus 1/6,7 kali 157 kali 10 pangkat minus 6 Ki sama dengan 117 per 6,7. Habis itu dari perhitungan ini nanti turun ke sini 1 per RC sama dengan 1/0,001 sorry 0,00115 sama dengan 150,7 pangkat minus 1. Habis itu kita hitung rumus I per R itu akan menghasilkan 17,46. Dan selanjutnya adalah dq per dt plus 550,7 Q menghasilkan perhitungan 17,46. Nah, kita selanjutnya
Di bagian sini, ini di bagian kotak ini adalah penyelesaian OD, penyelesaian metode faktor integrasi. Nah, sekarang kita tulis faktor integrasinya. Nah, jadi kita tulis D per dt buka kurung KI pangkat 150,7 T tutup kurung sama dengan 17,46 E pangkat 150,7 T. Nah, dari penghasilan ini kita bawa ke sini. Dari jadi kan DT per DT ini itu sama dengan 17,46 per 950,7 pangkat 150,7 T plus T 1. Nah, nanti dalam hasil perhitungan ini akan turun ke sini. Ah, dan kemudian kita integrasikan ke dua sisi ini. Sebelumnya ini adalah hasil dari integrasi kedua sisi. Nanti dari perhitungan ini akan menghasilkan hasil ini. Nah, ini belum selesai. Nanti kita bawa ke sini. Nah, maksudnya ini di bagian-bagian ini merupakan tegangan dan arusnya. Jadi ini untuk menentukan hasil akhirnya. Nah, maksudnya ini untuk mendapatkan GT-nya. Nah, yaitu sekarang kita buat persamaan VC plus T sama dengan Q dalam kurung T per C sama dengan 111 dalam kurung buka kurung 1 min E pangkat minus 150,7 T tutup kurung dan kemudian akan menghasilkan IT sama dengan DQ per DT sama dengan I per R kali E pangkat minus T per RC sama dengan 17,46 E pangkat 150,7 T ampere. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua skrip yaitu ada RC dan RC audience. Yang pertama saya akan menjelaskan RC audience. Jadi ini adalah simulasi rangkaian RC ketika diberikan tegangan DC. Jadi kita akan menggunakan Tony. Yang pertama di sini adalah RC audience. Jadi di sini kita pertama akan membuat yang namanya import library. Nah, jadi import library ini adalah untuk perhitungan matematisnya. Contohnya ada import NumPy, SNP, import matplotlib, pyplot SPLT, from spicy integrate import audience. Jadi di sini adalah namanya import library yang dimana yang pertama untuk menjelaskan matematisnya, yang kedua membuat grafik, dan yang ketiga adalah menyelesaikan persamaan ordernya. Terus lanjut ke bawah ada yang namanya E sama dengan 117, R 6,7, C sama dengan 157, E minus 6, tau sama dengan R kali C. Jadi ini maksudnya itu E sama dengan 117 itu adalah sumber tegangannya. Voltnya yang selanjutnya R2 resistor, C itu adalah kapasitor farad. Dan yang ini tahu kali R kali C itu sama dengan konstanta waktu RC-nya, maksudnya rumus dari konstanta itu. Selanjutnya itu adalah persamaan OD. Di sini adalah persamaan OD.
yang fungsinya itu adalah bentuk persamaan diferensialnya. Kita lanjut ke bawah, ada yang namanya I0 sama dengan I per R. Jadi ini maksudnya rumus dari saat T sama dengan 0. Jadi I sama dengan 0 sama dengan I per R. Habis itu kita membuat yang namanya T sama dengan NP kali lin space dalam kurung 0, 0,01 dan 400. Maksudnya itu adalah simulasi dari 0 sampai 0,1 detik atau 10 milisecond dengan 400 titik data. Yang selanjutnya itu di bawahnya itu ada yang namanya audience model I0 T dan di bawahnya VC sama dengan E kali dalam kurung 1 minus NP kali X kali dalam buka kurung minus T per tau. Jadi maksudnya itu yang pertama ini adalah untuk menghitung numerik pada audiensnya dan VC di bawahnya itu dihitung secara analitik dengan rumus pengisian kapasitor. Nah, rumus pengisian kapasitor ini adalah VC dalam kurung T sama dengan E dalam kurung 1 min E pangkat min T per T. Habis itu kita di bawahnya adalah, jadi di bagian bawah ini adalah sekumpulan PLT. Dari kita lihat dari script 19, ke 19 ini sampai ke 36. Jadi dari 19 ke 36 ini adalah PLT yang dimana memiliki fungsi masing-masing. Dimulai dari atas yaitu ada PLT figur dalam kurung fixed size 10,5, maksudnya ukuran gambar yang dibuat adalah 10 kali 5 agar membuat subplotnya. Habis itu kita lihat di sini. Di bagian sini ada yang namanya yang dari 21 sampai 26. Ini merupakan subplot tegangan kapasitor. Yang dimana kita lihat ini ada PLT subplot, maksudnya itu membuat subplot di posisi 1 dari 2. Habis itu di bawahnya ada PLT plot T kali 1000 VC dan B. Maksudnya itu adalah plot waktu MS PS tegangan kapasitornya. Habis itu ada PLT title, maksudnya judul grafiknya. Habis itu ada PLT X label atau uh, label sumbu X dan PLT Y label sumbu Y. Habis itu di bawahnya ada PLT grid yang dimana untuk berfungsi untuk menambahkan garis kotak-kotak. Kita lihat di bawahnya lagi ada dari 28 sampai 33. Nah, jadi ini adalah subplot arus rangkaian. Kita lihat dari atas ada PLT subplot dalam kurung 1, 2, 2. Di sini maksudnya membuat subplot di posisi 2 dari 2. Kita lanjut di bawahnya itu adalah T, plot T kali 1000, I dan R. Nah, maksudnya ini plot waktu dengan arus. Yang di atas, yang tadi di atas di bagian subplot tegangan kapasitor ada yang namanya PLT B, PLT B. Jadi maksudnya itu adalah tegangan untuk menandakan ini adalah kapasitor dengan berwarna biru. Nah, sedangkan ini adalah arus dengan tanda yang berwarna merah atau red. Kita lanjut, kita kembali ke bawah, yaitu ada yang namanya PLT title. Jadi ini adalah arus rangkaian. Judul dari untuk menunjukkan judul arus rangkaian. Nah, sedangkan di atas ini adalah tegangan kapasitor. Kita lanjut ke bawah adalah X label. Sama seperti yang di atas. Ini memiliki persamaan. Ini PLT yang di atas sama di bawah ini sama. Kita lanjut ke bagian 35 sampai 36. Jadi di sini
PLT ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada PLT tight load yang fungsinya untuk supaya subplot ini tidak saling menindih satu sama lain. Dan yang paling terakhir itu adalah PLT show untuk menunjukkan grafiknya. Sekarang kita akan mencoba untuk merunningnya. Coba kita running tunggu sebentar. Ya, ini sudah muncul. Tunggu, saya akan bagikan layar. Ya, jadi ini adalah dua grafik. Yang pertama yang warna biru yang tadi saya jelaskan, yang biru ini adalah VC atau tegangan, dan ini adalah arusnya yang di samping warna merah. Selanjutnya kita akan lanjut ke script yang selanjutnya, yaitu RC. Ini RC ini adalah RC analitik langsung dari perhitungan analitiknya. Jadi untuk langkah selanjutnya itu sama seperti uh, RC audience, tapi tanpa menggunakan yang namanya spicy integrate. Jadi di RC biasa ini tidak menggunakan spicy integrate. Nah, di sini tidak ada perbedaan, kecuali di audience ini ada menggunakan tau sama dengan R kali C, sedangkan di RC biasa ini tidak menggunakan. Mohon maaf, ada kesalahan. Ini kita ternyata ini menggunakan tau, sama-sama menggunakan tau, rumus R kali C. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau di RC audience ada yang namanya I0 sama dengan IR, sedangkan di RC ini tidak menggunakan I per mohon maaf, I per R. Jadi di RC biasa ini tidak menggunakan I per R. Selanjutnya itu tidak ada yang namanya T N NP in space 0,01 dan 400. Jadi ya sama seperti yang di audience, fungsinya ini adalah domain waktunya. Nah, sekarang ini di bawahnya merupakan rumus. Yang ini di 12 sampai 13 ini ada rumus analitik tegangan dan arus. Jadi di atas ini ada VC sama dengan E. Maksudnya itu adalah rumus tegangan kapasitor. Sedangkan yang I sama dengan I E per R atau ini adalah arus rangkaiannya, rumus arus rangkaiannya dalam bentuk script Tony. Ya, habis itu selanjutnya ada sekumpulan PLT. Jadi ini PLT ini sama seperti di audience, tidak tidak jauh berbeda, tidak jauh berbeda. Jadi untuk menghemat waktu kita langsung running saja, ya. Jadi ya bisa kita lihat RC sama RC audience ini memiliki grafik yang sama dengan urut letak grafiknya ini ya sama, tidak jauh berbeda, ya hanya yang berbeda itu adalah peletakan rumusnya dalam script. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan.